Bayangin ya, bapak atau ibu pulang ke rumah orang tua. Begitu di depan pintu, ayah anda langsung ngomong, aku nggak suka sama kamu. Kira-kira gitu. Bayangkan ketika Allah mengatakan kepada kita, aku nggak suka sama kamu. Bagaimana mungkin kita akan dapat rahmatnya jika Allah mengatakan dia tidak suka dengan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Maka minimal kita punya prinsip. Pertama, jangan sampai mengambil yang haram, Pak. Haram ini tidak akan menambah rezeki, tapi jadi sumber celaka di akhirat. Karena karakter dunia yang halal dihisab, yang haram diazab. Nggak ada yang ketiga. Yang kedua, kalaupun kita mendapatkan harta dengan cara yang mubah, maka pastikan jangan ada sisi syubhat di sana. Sehingga ketika bapak sudah dicukupkan oleh Allah dengan harta mubah dan itu sudah mencukupi hidup anda, bagian yang syubhat anda singkirkan. Karena syubhat, pesan dari Nabi SAW, untuk ditinggalkan, bukan dicarikan alasan. Sehingga jangan sampai kita punya karakter, oh ini kan masih syubhat, masih abu-abu, belum hitam, ya sudah nanti dikasih warna hitam. Sehingga ada sebagian orang yang mempertahankan syubhat dengan alasan belum jelas keharamannya. Tinggalkan syubhat. Yang ketiga, kalaupun harta anda sudah pada posisi harta yang aman, aman dari yang haram, aman dari yang syubhat, pastikan dalam penggunaannya jauh dari israf dan tabdzir. Dua ini adalah pelanggaran manusia dalam menggunakan harta. Apa itu tabdzir? Kata Ibnu Abidin, tabdzir adalah menggunakan harta untuk sesuatu yang tidak pada tempatnya. Menggunakan harta untuk maksiat, itu namanya tabdzir. Maka Allah sebut innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Orang mubadzir itu temannya setan. Yang kedua, israf. Israf kata Ibnu Abidin, menggunakan harta untuk tujuan yang mubah tapi melebihi batas, sehingga banyak yang sia-sia. Ngambil makanan jumlah banyak nggak dihabisi, akhirnya sisanya dibuang. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa qulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Silahkan anda makan minum tapi jangan israf. Allah tidak mencintai orang yang israf. Bayangin ya, bapak atau ibu pulang ke rumah orang tua. Begitu di depan pintu, ayah anda langsung ngomong, aku nggak suka sama kamu. Kira-kira gitu. Mungkin kita nggak berani masuk. Bayangkan ketika Allah mengatakan kepada kita, aku nggak suka sama kamu. Bagaimana mungkin kita akan dapat rahmatnya jika Allah mengatakan dia tidak suka dengan kita. Karena itulah jamaah, hindari yang namanya israf. Jika kita adalah musrifun, orang yang israf, berarti kita termasuk di antara orang yang tidak disukai oleh Allah. Innahu la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berbuat israf. Walimah, resepsi nikah, masya Allah, ada banyak makanan nggak? Empal gentong, sate, soto, batagor, dan aneka makanan yang lain. Terbang ke sini, terbang ke sana, masya Allah. Cuman ngicipi 1 sendok taruh, ngicipi 1 sendok taruh. Sisanya banyak yang terbuang. Maka tolong waspada seperti ini. Termasuk juga orang ketika di hotel, haji mumpung di hotel. Ambil ini, tapi tidak dihabiskan. Silakan ngambil tapi ukur kemampuan diri. Anda punya tanggung jawab, jangan sampai boros. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kami bersih, uang asuransi tersebut kami ambil dan kami gunakan untuk membangun rumah kesaksian. Kemudian bagaimana bisa membangun
kalian berdua asuransi tersebut. Mohon penjelasannya saya. Baik, saya ulang pertanyaannya ya. Jadi beliau bekerja di sebuah perusahaan yang perusahaan itu mewajibkan semua karyawan ikut asuransi. Kemudian saat beliau pensiun, beliau diberi asuransi, hasil asuransi tadi sampai dipakai untuk membangun kos-kosan. Pertanyaannya adalah apa hukum uang asuransi ini? Pertanyaan ini sebenarnya cukup global karena kita sendiri juga perlu tahu bagaimana cara pengembangan dana asuransi itu. Diinvestasikan untuk apa, kemudian bagaimana teknis pengembangannya dan seterusnya. Namun pada intinya, jika orang melakukan asuransi, dia bayar premi melalui perusahaan tempat dia bekerja, kemudian oleh perusahaan tersebut dijadikan sebagai saham di perusahaan yang sama, maka karyawan dianggap semuanya punya saham meskipun dengan porsi yang kecil. Lalu setelah dikembangkan di perusahaan, nanti akan diberikan kepada karyawan di akhir sesi sebagaimana perjanjian yang berlaku. Wallahu a'lam kalau seperti ini yang terjadi, sepanjang perusahaannya adalah perusahaan yang mubah, halal untuk diterima. Yang kedua, ada lembaga yang menarik dana asuransi, tapi kemudian dia diinvestasikan ke lembaga asuransi yang lain, sehingga perusahaan ini cuma menampung saja premi dari pegawai karyawan. Setelah premi terkumpul, disalurkan ke lembaga asuransi yang lain, baik swasta maupun BUMN. Sudah, dari hasil pengembangan di asuransi ini, para peserta berhak dapat klaim sewaktu kecelakaan atau sakit. Di saat yang sama nanti kalau sudah selesai masa kerja akan dikasih senilai tertentu sesuai kesepakatan. Nah, kalau seperti ini maka sama sebagaimana dia melakukan praktek asuransi dengan asuransi swasta pada umumnya. Sehingga untuk yang kedua ini, hak karyawan hanya senilai premi yang dia setorkan tiap bulan. Taunya dari mana Pak? Bapak tanya bagian finance yang mungkin tahu tentang berapa nilai setoran premi para karyawan tiap bulan. Yang ketiga, asuransi itu dikelola oleh perusahaan menjadi DAPEN, dana pensiun, tapi digunakan untuk kegiatan bisnis yang kurang tepat. Misalnya untuk deposito, obligasi, dan sejenisnya, yang kita tahu bahwasanya arah pengembangannya tidak memenuhi standar syariat. Jika Anda tahu seperti itu, berarti hasil pengembangannya terlarang. Yang boleh Anda ambil hanya senilai berapa? Total premi yang pernah disetorkan. Baik, lalu bagaimana Pak kalau kita dapat lebih? Saya hitung total premi saya kurang lebih 50 juta, tapi saya dikasih hampir 200 juta. Apa yang harus saya lakukan? Jika terjadi demikian, maka kami sarankan Anda ambil senilai yang yakin itu milik Anda, 50 juta tadi. Sisanya kembalikan kalau bisa. Kalau nggak bisa, Anda gunakan untuk kegiatan sosial kaum muslimin. Ada nggak yang terjerat riba dan dia tidak punya dana, bahkan mau disita, kasih uang-uang seperti ini. Sehingga mungkin Bapak Ibu punya uang-uang syubhat, dana-dana syubhat, kumpulin lalu dipakai untuk membantu mereka yang kesulitan karena terlilit utang riba atau yang lainnya, sehingga riba digunakan untuk memadamkan riba. Bisa? Bisa. Baik, dana-dana yang syubhat tadi dipakai untuk menggantikan kewajiban sebagian orang untuk bayar bunga yang seharusnya itu bukan kewajibannya. Wallahu a'lam. Perhiasan yang ada di rumah apakah akan dihisab? Kalung, gelang, cincin tidak dipakai, ditaruh di rumah, dihisab enggak? Air aja dihisab. Kira-kira emas dihisab enggak?
Sehingga kalau air saja dihisap, apalagi yang lebih mahal daripada air, walaupun Anda nggak pakai. Bahkan termasuk yang Anda sedekahkan juga akan dihisap, tapi nilainya positif. Sehingga Bapak ketika sedekah uang, sedekah properti apapun untuk kegiatan sosial, nanti akan dihisap, tapi nilainya positif. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah selama anak membayar sesuatu tersebut, apakah akan mendapatkan dosanya? Lalu bagaimana yang harus dilakukan? Bisa melakukan itu? Pertanyaan yang boleh disampaikan ketika ada orang membantu orang lain untuk pengajuan KPR ribawi. Lalu yang bersangkutan sekarang sudah mengikuti itu dan nyicil tiap bulan. Apakah yang mereferensikan ini turut mendapatkan dosanya sepanjang cicilannya belum lunas? Jawabannya betul. Karena yang bersangkutan turut serta dalam ta'awun alal itsmi wal udwan, tolong menolong dalam perbuatan dosa. Maka sepanjang dosa itu dilakukan, dia turut mendapatkan dosanya. Solusinya gimana? Allah kasih penjelasan dalam Al-Quran, illal ladzina amanu subhanakallahumma rabbana bihamdik wal malaikatu Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang syarat taubat bagi orang yang pernah mengajak orang lain untuk berbuat maksiat. Illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu. Kecuali orang yang bertobat, dia memperbaiki dirinya, wa bayyanu, dan dia menjelaskan. Maka tanggung jawab bagi orang yang pernah mengajak orang lain untuk berbuat maksiat, dia harus menjelaskan kepada yang bersangkutan bahwa ajakan saya kemarin, saran saya kemarin, tolong jangan dipakai. Anda sampaikan kepada saudara Anda, kemarin saya menyarankan kamu untuk ngambil KPR, bantu kamu untuk ngambil KPR, saya sudah mohon ampun kepada Allah bahwa itu riba, kalau bisa tolong kamu tinggalkan. Nah, cicilan saya masih panjang, ya kalau bisa segera dilunasi sebisa mungkin, agar dia tidak melakukan dosa nyicil tiap bulan. Yang dalam cicilan itu rumusnya apa? Cicilan sama dengan pokok plus bunga, sehingga dia ngasih riba setiap bulan. Berarti mengulang dosa riba tiap bulan. Makanya solusinya adalah segera ditutupi, sehingga sekali dia melakukan dosa riba, setelah itu sudah tidak ada lagi. Wallahu a'lam.